pesan lagi Canon Kiss X5 dengan keluhan mirror lock up itu terkunci di atas. Itu kayak biasanya, jadi kan harusnya untuk mirror screen sendiri itu ada di bawah ya, pantulan lensanya. Dan kali ini untuk kendalanya masih kayak gitu ya. Tadi sebelumnya aku udah coba buka untuk semua baut-bautnya, terus aku cek untuk kameranya seperti itu kondisinya. Kita coba bongkar dulu untuk bagian-bagian bawah, depan sama soket-soketnya, nanti kita lepas juga. Ini Kiss 5 itu sama, persamaannya kalau nggak salah 600D, cuman bedanya kalau 600D di kabel flashnya di DC power itu ada soket ya, bukan di solder. Kalau untuk Kiss 5 kan setara mesin sih sama, cuman untuk di bagian soketnya aja yang berbeda, itu di DC powernya. Untuk kali ini yang saya cek pertama, saya pastikan dulu di area shutter ya, karena itu berhubungan dengan motor shutternya. Kita buka baut satu persatu. Jangan lupa untuk bagi yang baru buka atau belajar untuk bongkar sendiri kameranya juga bisa, tapi posisinya nanti baut harus bisa ngembaliin. Saya usulkan sih nanti di record aja di video gitu. Ini untuk area sensor harus kita buka karena dia bautnya beda, dia baut segi 6 atau baut kembang atau apa itu namanya. Angkat perlahan-lahan untuk sensornya, kita taruh yang tempat bersih ya, yang jelas ya. Terus kita buka untuk per-pernya dulu, setelah itu mounting bodinya kita juga buka bautnya. Nah, di sini sengaja untuk soket DC powernya nggak aku lepas karena bisa buat nyopotnya. Jadi kalau misalnya ganggu sih dilepas lebih bagus. Untuk tutup cover itu kan tersolder sama di DC power ya. Nah, ini kita lepas soket di bawah, itu di bagian soket lensa yang terhubung ke mirror box. Kita buka untuk arah motor shutter. Ini kabel warna hitam sama merah itu ke motor shutter.
Nah, fungsinya sendiri untuk motor shutter itu kan kalau Canon 600D, KIS 5 sama 550D itu dual fungsi ya. Jadi untuk membuka flash juga dari motor situ, ada pembalikan arus dari powerboardnya atau DC powernya. Nah, kita buka dulu, kita taruh agak tepi, terus kita buka juga untuk area shutter unitnya. Kita copot untuk area shutter unit. Nah, di situ ada kabel fleksi, jangan sampai kesangkut nanti bisa robek. Nah, di sini kan ada kabel fleksibel yang dari sensor viewfinder, jadi focusingnya dari situ. Kita copot shutter unitnya dulu. Nanti setelah kita cek copot shutter unitnya, kita cek kalau saya sih itu ada kemungkinan di situ kan ada fleksibel buat sensor ya, switching namanya. Switching sensor untuk mirror, dia terbuka itu shot arah tertentu beberapa pinnya, terus dia tertutup untuk mirrornya juga dia shot arah tertentu untuk pinnya. Nah, ini kita lepas lalu kita eksekusi di bagian area shutter unit. Nah, di sini saya pastikan untuk pengecekan awal itu ada di sini karena dia yang menggerakkan untuk mirrornya yang mantul ke fokus ya. Nah, kita buka. Setelah kita buka, kita cek untuk satu persatu part-partnya di situ. Oke, sekarang kita buka juga untuk, nah ini yang saya maksud untuk switchingnya. Di situ nanti kita bisa tes apakah fleksibelnya yang tidak terkoneksi atau mungkin korosi atau bagaimana, karena ini untuk kameranya sudah kamera lama ya, jadi bisa jadi itu korosi atau mungkin patah fleksinya, mungkin sebelumnya ada perbaikan tertentu sehingga harus mencopot fleksi yang di soket mainboard. Dan di sini atau rotarinya itu ada pin tembaga yang men-switching atau mengkoneksikan pin-pin tertentu di area shutter unit yang dikirimkan sinyal ke mainboard, sehingga saat dia terbuka itu harusnya kan normal ke bawah. Nah, ini tadi kan posisinya ngelock ke atas kayak settingan mirror lock up gitu, tapi ini kan bukan lock up. Kalau mau lock up di pencet shutter dia terbuka, lalu saat ditutup pencet lagi shutter dia baru tertutup gitu. Ini kita udah coba ganti dari switchingnya. Kita rakit kembali untuk shutter unitnya. Ini sama persis kalau sama 500D terus 600D EOS KIS 5, terus kalau nggak salah KIS X3 juga atau KIS 3 itu namanya. Sistem shutternya sama, hanya perbedaannya di penempatan baut aja kali mungkin, atau kalau bentuknya sih sama dari arah kiri semua. Yang di atasnya ini itu yang beda di kamera 60 mungkin 600D sama 60 itu udah perbedaan shutter unitnya.
untuk pemasangannya ada mekanis roller ya, atau mekanis besi rodanya. Itu kita harus hati-hati di situ, karena kalau hilang dia nggak berfungsi lagi nanti shutter unitnya. Itu yang ngegerakin shutter blade-nya untuk naik turun. Kita rakit kembali. Untuk ini membutuhkan kesabaran ekstra ya, karena di situ ada per yang harus kita tahan. Nah, di situ nanti harus benar-benar presisi, karena itu fungsinya kan mekanikal, jadi harus sesuai dengan fungsinya, atau sensor itu juga bekerja. Karena untuk mekanikalnya sendiri kurang lebih sama sih untuk semua Canon. Dia mechanical shutter motornya seperti itu, jadi satu. Ini kita udah pastikan, tadi agak susah dikit ya, terus kita pasang. Ini kan untuk yang kita pasang nih, posisi mounting shutter blade itu kan dia ada pernya, jadi harus kita setting supaya dia mantul balik, membalik ke bawah ke posisinya. Nanti kalau udah kepasang baut aku tunjukin coba. Nah, ini motornya kita pasang juga, semua partnya harus, jangan sampai kelupaan ya. Oke, nah ini yang saya maksud tadi. Ini kan belum disetting posisi pernya. Nah, ini udah aku setting, terus dia harusnya mantul balik. Nah, gitu. Jadi nggak boleh terlalu lembek atau nggak boleh terlalu keras. Oke, selanjutnya kita pasang ke mirror box. Kita tepiin yang lain dulu. Nah, di sini harus hati-hati juga, fleksibelnya nggak boleh ketekan ataupun kena dari mounting itu ya. Nah, ini untuk mekanikalnya sendiri. Nah, itu dia terpasang di samping yang terkait dengan mirror screen-nya itu. Kita pasang dulu. Nah, ini udah kepasang untuk mirrornya, lalu kita pasang kembali seperti sebelumnya ya. Jadi kalau buat yang bingung nanti untuk cara pasangnya gimana, itu kalian bisa record atau video dari awal saat buka, nanti urutin aja dari yang terakhir dibuka itu yang pertama dipasang. Di area shutter
blade sendiri itu kurang lebih sama cara pemasangannya. Kalau misalnya error 20 itu kan area shutter blade, itu harus hati-hati karena di situ ada per kecil 2 yang mengait pada daun shutternya sendiri atau pisau shutternya sendiri. Oke, kita pasang kembali. Kita belum coba ya tadi, nanti kita coba, kita nyalakan setelah terpasang karena harus terpasang dulu baru kita coba. Oke, setelah itu kita pasang untuk unit dari DC powernya, karena kalau untuk kamera KIS 5 600D atau 500D itu terpisah dari samping, jadi bukanya tetap harus semua. Nah, selanjutnya kita pasang untuk semua baut yang tadi kita copot. Lalu nanti kita solder kembali di bagian motor shutternya. Yang jelas untuk posisinya nanti jangan sampai terbalik, ntar 2 kabel, tapi nggak ini sih nggak akan merusak mesin, cuman puternya berbeda tapi fungsinya nggak bisa. Kalau untuk motornya itu kan dia motor 2 arah ya, sebenarnya bisa dibalik min plusnya, cuman fungsinya sendiri-sendiri, jadi untuk ke kiri sama ke kanan tuh berbeda. Oke, kita pasang kembali untuk semua baut-bautnya. Jangan lupa nanti juga untuk pemasangan per dari sensor itu kan fungsinya untuk mengadjustment. Jadi biasanya kan kalau untuk pemasangan setelah dicopot sensor itu ada yang hasil setelah dipasang jadi miss focus dan sebagainya, itu adjustmentnya kurang. Jadi untuk pemasangan per sama bautnya diusahakan sesuai tadi saat kita buka, atau mungkin putarannya bisa dihitung berapa kali nyopot gitu. Oke, selanjutnya kita pasang untuk sensornya.
kita pasang juga untuk semua baut-bautnya. Kita pasang untuk mainboardnya, lalu diusahakan jangan sampai ada yang salah ya. Agak ribet sih memang untuk kamera sendiri, itu memang kita harus presisi juga pemasangan, jangan sampai ada yang terlewat satu part pun di situ karena semuanya mempunyai fungsi. Oke, setelah itu kita pasang baut-bautnya. Kita pasang juga untuk kabel fleksi sesuai terminalnya. Di situ kita kuatkan, dikunci, dan kita pasang. Kita solder lagi untuk motor soldernya. Nah, itu untuk kabel hitam sama merah. Yang jelas nggak boleh short. Kalau misal terbalik nanti kita bisa balik pemasangan. Kalau misalkan lupa ke yang hitam yang mana, yang merah yang mana, itu nanti motornya cuma muter berlawanan arah gitu. Tapi ada muncul kode error nanti di kameranya, cuman dia nggak short kayak part yang lain karena itu untuk muterin motor aja. Kita pasang juga kabel dari sensor ke mainboard. Nah, ini untuk sensor flashnya kita pasang juga kabel dari optik. Nah, setelah itu setelah pemasangan kita bisa coba untuk nyalakan. Dia switchnya ada di tutup baterai, kita harus pasang. Tutup bodi belakangnya juga harus pasang dulu kalau bisa, biar lebih aman lah untuk tesnya. Oh iya, ini ada yang lupa tadi aku. Motornya kayaknya kurang satu untuk gear rasio, jadi aku copot lagi, aku pasang. Terus kita tutup kembali sama kita baut juga itu. Oke, kita lanjut tutup kembali. Kita coba nanti untuk nyalakan. Pastikan dulu semua soketnya sudah terpasang. Oke, kita nyalakan. Nah, kita lihat, nah itu untuk mirrornya itu udah normal ya, keadaan seperti itu. Jadi memang tadi kendalanya ada di sebenarnya areanya, area shutter unit. Kalau misalkan mau cepat atau mau lebih gampang sih diganti langsung shutter unitnya. Kita belikan shutter unit lalu kita ganti, itu udah pasti normal. Nah, kita coba nyalakan kembali. Kita coba buat ngesut, lihat fungsinya normal enggak. Oke, kita coba buat shoot lagi. Nah, ternyata kameranya normal ya. Nah, kita coba untuk ganti slot memori. Nah, oke, kita tutup. Nah, oke, untuk hasil foto-fotonya. Oke, nah ini hasil fotonya kayak gitu ya.
Oke, terima kasih.